سمعنا وأطعنا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على حي على الحمد لله باسط العطاء مجيب الدعاء له الحمد على السخاء والضراء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الاعلى واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله حبيبه المصطفى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم من أهل الصدق والوفاء وسلم عليهم تسليما إلى الآخرة والأولى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, agar kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dengan bersyukur, Allah akan membentangkan jalan hidup kita di jalan keselamatan menuju kebahagiaan. Dan mari kita selalu tingkatkan, kita perbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersungguh-sungguh sambil memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada hamba-hamba Allah yang muttaqin. Ma'asyar muslimin rahmatullah, berhutang itu boleh selama memang dihajatkan. Namun sekalipun kita akhirnya terpaksa berhutang karena ada satu keperluan yang mendesak, kita harus memperhatikan apa yang menjadi kewajiban dan etika kita di dalam berhutang. Karena konsekuensi berhutang itu berat. Berhutang tidak boleh dianggap hal yang sepele, tidak boleh juga dianggap hal yang gampang. Mengingat beberapa sabda Rasulullah SAW, di mana beliau memberikan perhatian yang begitu besar terhadap kondisi sosial yang mudah rapuh karena disebabkan oleh hutang. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, kalau saya memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka saya bertekad tidak akan menyisakan selain keperluan keperluan agama dan untuk menunaikan hutang-hutang saya. Beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, jika engkau terbunuh di jalan Allah dalam kondisi sabar, mengharapkan ridha Allah, tidak mundur setapak pun dari musuh, niscaya Allah ampuni dosa-dosa engkau kecuali hutang engkau. Hadis riwayat Imam Muslim. Di satu sisi berhutang memang menjadi alternatif untuk memberikan kemudahan dalam berbagai urusan dan hajat-hajat kehidupan kita. Namun di sisi lain berhutang memiliki dampak yang tidak baik, bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang tercela. Berhutang menjadi tercela karena beberapa alasan yang bisa dikemukakan. Antara lain, bila orang terbiasa berhutang, maka akan membuat orang mudah berdusta, serta ingkar janji, melanggar sumpah, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang akhirnya berujung gara-gara hutang mendekam di penjara, sehingga merusak nama baik dirinya, bahkan juga bagi keluarganya. Rasulullah SAW di dalam salat beliau sering berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrab. Ya Allah, aku mohon berlindung kepada Engkau agar dijauhkan dari perbuatan dosa dan berhutang. Ada seseorang yang kemudian menanyakan kenapa beliau sering berdoa dengan doa tersebut dalam sholat. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan menjelaskan, sesungguhnya seseorang bila berhutang, maka dia akan cenderung berdusta. Bila berbicara, dia akan berdusta. Bila dia berjanji, dia akan mudah mengingkari janjinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyar muslimin jamaah sholat Jumat rahimahullah, hutang bisa membuat seorang segan bersosialisasi, hidup bermasyarakat, bahkan jarang mau berkumpul dan berusaha untuk menuntut diri. Karena itulah Rasulullah SAW memperingatkan melalui sabda beliau yang artinya, jangan kalian menakut-nakuti diri sendiri dengan dikejar-kejar oleh hutang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Abu Dawud juga meriwayatkan, jangan kalian menteror diri kalian sendiri gara-gara hutang. Hutang dapat membawa orang terperangkap dalam perbuatan riba yang membahayakan,
buat kehidupan masyarakat, sehingga rusaklah agamanya karena itu. Maka hati-hatilah selalu terhadap setiap dudukan dan ajuan halus dari orang-orang yang menawarkan jasa untuk mengirimkan uangnya dengan berbagai janji-janji manis, yang sebenarnya dibalik rayuan itu ada terdapat hasil yang membahayakan dan sebagian orang ada juga yang tertarik mencari pinjaman hutang karena ingin mengikuti gaya hidup hedonis, karena terbiasa hidup berlebih-lebihan, apalagi kalau kondisi pribadinya memang sangat lemah, ditambah dan ditambah lagi dengan pasangan hidupnya yang cenderung memiliki tipe orang yang sahabat. Setidak-tidaknya ada dua pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri sendiri sebelum kita berpikir ingin meminjam ataupun berutang dari orang lain. Yang pertama adalah apakah kita sungguh-sungguh amat memerlukan utang itu, dan yang kedua adalah apakah kita sanggup membayarnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berhutang sementara dia mempunyai niat yang kuat untuk melunasi hutangnya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantunya untuk memberikan kemudahan-kemudahan sehingga terlunasi hutang-hutangnya itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau juga bersabda, siapa saja yang berhutang sementara dia enggan melunasinya, maka sama dengan pencuri saat dia mempertanggungjawabkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis dari Imam Ahmad. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua bencana ini. Janganlah kita mempermudah dan segerakan berhutang. Berpikirlah sebelum kita berhutang. Ja'alillahu yakum mimman yasma'u qawla wa yattabi'u ahsana. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bikum al-ayati. Aqulu wa hadza wa sallallahu alaihi wa lisairil muslimin subhanallahi tastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumil din. Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, di akhir tahun 2024 OJK memberikan informasinya kepada kita bahwa setidaknya ada 22,32 entitas penerima pinjaman online, dan utang yang belum terbayar, utang pokok ya, tidak termasuk bunga, 77,02 triliun. Sebuah angka yang memberikan gambaran kepada kita betapa memprihatinkannya kondisi keadaan masyarakat sosial kita yang terjerat oleh hutang, yang sebagian besarnya bukan karena didesak oleh
kebutuhan hidup, kebutuhan dasar hidup, tetapi lebih karena cenderung oleh ingin mengikuti gaya hidup hedonis. Karena itu kita merasa prihatin di posisi ini. Bahkan disebutkan juga bahwa rata-rata pemilihan itu datang dari kalangan anak-anak muda yang usia sekitar 20 sampai sekitar 35 tahun. Ini artinya bahwa menggambarkan kepada kita semua jerat hutang yang telah membuat kondisi kehidupan keluarga yang terus meningkat, keadaan situasi keluarganya rusak, hancur, berantakan, yang diretangi oleh pinjaman online. Memang kita hidup jangan yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada setiap orang yang membutuhkan pinjaman. Begitu mudah pinjaman itu bisa dapatkan, sekalipun sebenarnya tidak ada kebutuhan bagi setiap orang untuk meminjam. Karena itulah mari kita mewaspadai keadaan ini, terutama di lingkungan keluarga kita masing-masing. Karena kita tidak tahu apakah ini akan menjadi bola saljunya, akan betul-betul membahayakan kehidupan keluarga kita masing-masing. Tapi dari apa yang telah kita terjadi tadi, sudah jauh-jauh hari Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahaya hutang, tanpa memikirkan apakah hutang itu diperlukan dan bagaimana kemudian berpikir untuk membayarnya. Mudah-mudahan kita terlindung dari semua itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala kemudahan-kemudahan untuk rezeki kepada kita semua, rezeki yang halal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa ilaqul Quran tasawwuf wa sallallahu wa hamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimin wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhil hajat. Allahumma inna bi halalika haram wa bi ta'atika an ma'siyatik wa fadlika maghfirah. Allahumma farrij hammal mahmumin wa nafis qurbal makrubin waqti daiman madinin ya rabbal alamin. Washfi mardal muslimin ya arhamar rahimin warham mautahum ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa wallahu ya'lamu ma tasna'un.